Firman Tuhan bersama kembali kami undang untuk bangkit berdiri. Sungguh kami tidak dapat menghitung betapa banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami. Sungguh kami tidak dapat menyelami betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tetapi kami mau senantiasa bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya.
rindukan dalam hidup kami. Ucapan syukur melebihi segala-galanya. Biarlah hati kami tetap bersyukur, hidup kami bersyukur, karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk mendengar firman. Biarlah Tuhan pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, mengerti akan makna sesungguhnya melayani Tuhan dan juga melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, masa yang Tuhan beri pada hari ini, awal bulan 10 atau masuk di dalam bulan Oktober ini Tuhan. Kami rindu terjadi percepatan demi percepatan. Walaupun di tahun 2021 banyak yang kami lalui, yang kami hadapi Tuhan, tapi beberapa bulan ke depan untuk mengakhiri tahun 2021, kami rindu Tuhan Kau mengerjakan sesuatu hal yang baik dalam hidup kami, sehingga kami Bapa melewati tahun 2021 dengan kuasa yang dari Tuhan, dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah Tuhan memberikan sesuatu hikmat, kebijaksanaan, supaya kami bertanding dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, dalam hal ini kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan, bahkan juga dalam perjamuan kudus, dan menyerahkan anak kami kepada Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kami tiada arti. Maka oleh sebab itu berikan arti hidup kami Tuhan, karena ibadah berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Biarlah Tuhan taruhkan itu dalam hidup kami, seperti pujian yang berkata, biarlah roh kami bernyala-nyala melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa iblis setan, intimidasi, kuasa gelap, roh jahat yang mengganggu kami, konsentrasi kami untuk mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada pertengahan ini Tuhan, dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan kuasanya. Kau keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pemikiran kami, dan kuasa Roh Kudus menjamah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik, semuanya kayak mata-mata ini. Ya, ada apa ya Bapak Ibu saudara? Ya, kita tidak terusik oleh gangguan-gangguan yang hanya sedikit saja Bapak Ibu saudara. Ya, kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara, kita langsung saja firman Tuhan, terus berlari. Ya, kita mau terus berlari. Amin. Tahun 2021 yang mungkin beberapa bulan untuk kita akan akhiri tahun 2021, tetapi walaupun mungkin hanya beberapa bulan atau 3 bulan ke depan Bapak Ibu saudara mengakhirinya, tapi kita mau berlari terus. Amin. Jadi percepatan Bapak Ibu saudara. Ya, kita baca dalam firman Tuhan langsung saja Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga. Nanti saudara baca ayat yang 12 sampai 21, tapi kita baca ayat yang 14 saja dalam Filipi pasal yang ketiga yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Yang ada di depan saudara ada. Ya. Kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang 14. 1, 2, 3 ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tadi 1, 2, 3 ya.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, itu dan berlari-lari artinya dan itu bisa dikatakan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan aku. Katakan saya. Ya, kita ulang lagi dan itu kita ganti saya. 1, 2, 3 ya. Saya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Salah satu program televisi yang favorit yang saya lihat saudara adalah The Amazing Race, ya, dalam reality show ya, yang dikatakan ada 10 pasangan dikirim ke suatu negara asing. Dan di sana mereka harus berlomba dengan menaiki, ada banyak yang fasilitas yang dibuat saudara, yaitu menaiki kereta api, menaiki bus, menaiki taksi, menaiki sepeda, dan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain saudara, guna memperoleh instruksi yang mereka perlukan untuk tantangan yang selanjutnya. Tujuannya adalah saudara, bagi satu pasangan atau satu pasangan untuk mencapai tempat finish lebih awal dari pasangan-pasangan lain dan merebut hadiah sebesar $1 juta. Rasul Paulus membandingkan kehidupan iman orang Kristen dengan perlombaan dan mengakui bahwa dirinya sendiri belum mencapai garis finish. Dan ia berkata dalam firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Katakan, ini yang aku lakukan. Ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus saudara tidak menoleh ke belakang dan dikatakan membiarkan kegagalannya di masa yang lalu terus membebaninya dengan rasa bersalah, dan ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini membuatnya berpuas diri. Ia terus berlari-lari pada tujuan untuk menjadi pemenang, semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, kita pun sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Sedang berlari dalam perlombaan yang sama. Entah kita pernah gagal, entah pernah kita berhasil di masa yang lalu. Marilah saudara terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Kita tidak berlomba untuk meraih hadiah duniawi, saudara, tapi dikatakan tadi panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tujuan untuk memperoleh hadiah. Saya berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Mari juga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kami punya 8 bersaudara yang anak orang tua saya, bapak saya sama mama saya, anaknya 9. Satu meninggal ya waktu bayi, Bapak Ibu, dan kami 8 karena bayi meninggal, jadi dikirakan 8 Bapak Ibu saudara. 1 perempuan, 7 laki-laki.
saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekarang kami tinggal 3, 5 sudah meninggal. Ada yang muda, yang baik, ya, ada juga yang tua. Itu saya umur 63 tahun kemarin, hari Rabu kemarin dikuburkan, 63 tahun umurnya. Dia punya cucu dari anak dan juga cucu dari perempuan saudara, dan masih dikatakan sarima tua, bukan sauma tua. Dan 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu di perdagangan, ya, baru hari Rabunya dikuburkan, dilayani oleh pastor karena mereka juga Katolik. Ibu saudara, itu juga dihargai saudara. Yang orang-orang yang mati di dalam Tuhan pasti dihargai, berharga di mata Tuhan. Yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, masih semuanya manusia pun dihargai, harus disakrameni, dihargai. Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam musim pandemi, tapi percaya tidak ada lagi. Ya, pandemi sudah hilang. Amin. Amin. Ya. Saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sudah mulai kembali bangkit. Makanya judul firman Tuhan hari ini yang katakan terus berlari sampai pada tujuan panggilan surgawi. Tinggal 3 lagi kami, Bapak Ibu Saudara, 5 sudah tidak ada lagi. Ya, jadi menunggu giliran kapan. Dan Bapak Ibu Saudara pun yang dikasih Tuhan, kita juga menunggu giliran ini. Mungkin orang tua kita tidak ada lagi, ada yang masih ada, orang tuanya lengkap. Ada juga orang tuanya laki-laki ada, tapi sudah meninggal ibunya, ya, atau sebaliknya juga ibunya sudah masih ada, tapi bapaknya tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara, ada juga ada yang mendahului, ada anaknya yang mendahului, dan ada juga orang tua yang ini mendahului, dan juga ada anaknya orang tuanya masih hidup tetapi anaknya sudah mendahului. Dan banyak Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini yang kita lalui, kita alami dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Gereja GBI Narwastu Jembatan tempat ini, mari kita mau semakin serupa dengan gambar Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup ini, tetap kita melayani Tuhan. Dalam pujian berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Yang berlari kepada tujuan panggilan surga. Itu dipetik dari sini nyanyian tadi. Biarlah rohmu bernyala. Ya, jadi mari kita yang bersama-sama saudara untuk berlomba meraih bukan hadiah duniawi, tapi hadiah panggilan surgawi demi upah yang paling utama, yakni menikmati Yesus selama-lamanya. Dalam pembacaan Filipi dalam pasal-pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan begini. Dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bagaimana kita dapat terus berlari menuju pengharapan kita di masa mendatang, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita terus berlari? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari dikatakan hal-hal yang praktis. Apa yang harus kita lakukan untuk terus maju, terus bertahan, jangan pernah berhenti berlari kepada Yesus. Jangan pernah berhenti terus berlari
kiri kanan kita saudara terjadi, ya apapun itu, masalah datang, persoalan datang saudara, sakit penyakit datang dalam hidup kita, melanda hidup kita, mari Bapak Ibu saudara bangkit terus berlari, datanglah kepada Yesus, masuklah dalam hadirat Tuhan seperti yang dikatakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus juga saudara pernah mengalami kekurangan. Paulus juga pernah mengalami kelimpahan. Berarti saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang ya dia mengalami itu. Semuanya adalah proses pembentukan karakter, pembentukan sifat-sifat kita. Saya percaya kita semuanya di masa yang lalu pernah gagal, di masa yang lalu pernah kita berhasil. Bagaimana masa sekarang ini? Ya, kita mungkin di masa yang lalu mengalami kerugian, kita mengalami stagnan, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini bagaimana? Apakah kita tetap stagnan? Apakah kita terus dalam segala penyakit? Apakah kita terus Bapak Ibu Saudara dalam kelemahan? Di dalam susah atau kesulitan Bapak Ibu, ada banyak masalah yang datang saudara silih berganti dalam hidup kita. Apakah kita tidak bergerak, tidak maju, tidak saudara kasih Tuhan, yaitu bertindak untuk segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak kekurangan, supaya kita tetap bersuka cita. Bukan hanya terus menderita, bukan hanya terus susah, bukan hanya kita terus sulit saudara yang dikasih Tuhan menghadapi hidup ini. Tapi bagaimana antusias kita, bagaimana respon kita saudara untuk tadi yang dikatakan firman Tuhan bahwa supaya kita berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Itu menjadi tujuan kita, panggilan surga. Ya, dalam pujian berkata, dengar dia panggil nama saya. Nama saudara dipanggil Tuhan. Apa saudara jawab? Jawab iya, ya. Kita jawab ya, ini aku Tuhan. Namamu sebut, dengar dia panggil nama saya. Nama saudara dipanggil. Jangan sampai nama saudara gak terdaftar dalam buku kehidupan. Dan biarlah nama kita semuanya terdaftar dalam buku kehidupan. Amin. Haleluya. Maka saudara kamu ya katakan berlari-lari kepada tujuan itu. Firman Tuhan pasal yang ketiga itu ayat 13 sampai 14. Pada kesempatan yang sangat indah ini, marilah kita saudara merenungkan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan yang kita renungkan kali ini sudah diangkat dari surat Filipi. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melalui firman ini saudara ditekankan, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia menganggap bahwa ia telah menangkap segala sesuatu yang dia kerjakannya. Ia seolah-olah telah memperoleh segala sesuatu yang diharapkannya karena pengenalannya dengan Dia yang sudah bangkit dari kematiannya. Rasul Paulus dapat melupakan semua yang terjadi pada masa-masa yang lampau. Rasul Paulus dikatakan telah membuang jauh-jauh segala sesuatu yang telah di belakangnya, yang ada di belakangnya. Ia fokuskan pandangannya dan pikirannya kepada masa depan, kepada apa yang berada di hadapannya, saudara. Dia fokus, bukan oleng, saudara, tetapi fokus. Dia melihat ke depan, dia
berlari-lari kepada tujuan. Dia tidak menghiraukan di belakang, dia tidak menghiraukan kiri kanan, tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia fokus di hadapan. Terus kepada tujuan panggilan surgawi itu, mencapai hadiah, tujuannya hadiah, saudara. Maka kita pun Bapak Ibu Saudara, karena Rasul Paulus menyatakan bahwa ia berlari-lari kepada tujuan, ia berlari-lari untuk menjadi juara, ia berlari-lari untuk mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa itu, satu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, panggilan atas namanya untuk memperoleh bagian hidup kekal di surga nantinya. Nah, keyakinan Rasul Paulus terhadap kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita sudah menjadi darah daging dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, meski ia menderita karena Yesus Kristus yang justru dikatakan merasakan kebersamaannya dengan Tuhan, tetap saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengalami itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Tuhan berfirman dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Mari kita baca dulu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Inilah benar. Sedikit pun Rasul Paulus tidak mempedulikan dirinya. Sedikit pun, katakan sedikit pun. Karena dalam firman Tuhan berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun. Benar, sedikit pun. Katakan sedikit pun. Ya, Rasul Paulus ini tidak memperdulikan dirinya. Rasul Paulus tidak mengindahkan jiwanya. Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawanya untuk mencapai garis finish. Asal saja ia dapat mencapai garis akhir. Ia menerima dengan segenap hati, dengan senang hati apapun yang menimpanya. Ia akan menerima dengan bersukacita apapun yang